Halo, selamat datang di Tarotnya Riana. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Semoga semuanya bahagia. Semoga semuanya dimudahkan segala urusanmu ya. Kalian semua yang nonton, doa terbaik dari Tarotnya Riana. Kali ini aku buka readingan sesuai dengan judul yang kalian minta ya, tentang karma. Jadi ini adalah tentang yang dia tuai dari menyakitimu. Nah, tentang karma itu ada dua sisi. Bisa saja ya, aku juga suka mikir gitu ya, ada kayak kemalangan di aku, ada kekecewaan di aku terhadap seseorang. Apakah aku ada karma tentang masa lalu, dari past life? Apalagi setelah aku masuk ke ranah spiritual ya, apakah aku punya karma masa lalu gitu loh dengan seseorang yang menyakiti aku sehingga aku terjatuh mulai lagi dari titik nol. Dia nanti dicinta, apakah aku punya karma dari dia? Apakah aku punya karmic relationship seperti itu ya? Tapi bisa saja juga karena itu adalah pembelajaran Tuhan, semesta alam mempertemukan kalian dengan si A atau si B ya, atau si C. Itu ada pembelajaran, ada juga anugerah. Di balik pembelajaran, kekecewaan, kesedihan karena kita ketemu seseorang mencelakakan kita, menjatuhkan kita, pasti ada hikmah di sana. Ada maksud Tuhan di situ. Nggak ada yang sia-sia. Seperti itu, tinggal kitanya mengambil hikmah dari sana. Sekali lagi ini energi juga bolak-balik ya, lovelies. Dan sekali lagi karma itu dua sisi. Ke arah kita, ke arah mereka. Mudah-mudahan sih bagi semua yang nonton kalian mendapatkan karma baik ya, dan kita tidak perlu, sekali lagi tidak perlu berharap dan mendoakan yang menjahati kamu, yang menjahati kamu menuai karma jelek. Mereka juga nanti ada pembelajaran, ada hikmah gitu loh. Tapi sekali lagi karma is real. Jadi kita juga hati-hati, kita menangkap pembelajaran dari apa yang terjadi terhadap kita, dari perbuatan mereka, itu pembelajaran juga buat kita. Jangan sampai kita menyakiti orang. Karma is real. Apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Mungkin sekarang, mungkin nanti, nanti kalau kamu reinkarnasi. Dan itu yang, kalau aku pribadi, aku nggak mau. Semuanya ingin lunas di kehidupan ini. Gitu ya, lovelies. Ada dua pile nih. Pile satu, ini dari Mystical Moment. Satu lagi dari Buffy ya, Buffy the Vampire Slayer ya, monggo. Misalnya kamu ada yang menyakiti beberapa orang ya, tapi aku hanya siapkan dua ya. Misalnya ini si A, ini si B, ini si C, ini si D. Nah, monggo juga untuk pilih dua-duanya gitu ya, lovelies. Bagi kalian yang baru dan belum bisa menentukan mau pilih yang mana, di pause aja videonya. Aku akan mulai dari pile 1 ya, bye. Halo pal 1, tadi kamu pilih Green Aventurine ya. Kita simpan di sini Green Aventurine-nya. Ini adalah tentang yang dia tuai dari menyakitimu. Sidanya kamu tentukan sendiri. Tetap ini pembacaan umum ya, lovelies. Oke, jadi ini tentang karma. Mohon maaf bagi kalian yang belum nyimak intro, kamu simak dulu ya, karena aku nggak mau ngulang-ngulang lagi tentang karma ini, bahwa karma ini tuh kayak dua sisi ya. Tolong ya, bagi kamu yang tadi skip intro, coba kamu ini lagi ya, putar lagi ya. Maaf ya. Oke, sekarang kita akan lihat mengenai karma yang menyakitimu ya, yang dia tuai dari menyakitimu, maaf ya. Oke, nah kita lihat ya, apa sih karma dia yang dia tuai dari menyakitimu. Mungkin menyakitimu ini dia fitnah kamu, dia ghosting kamu kalau ini tentang cinta, dia memanipulasi kamu di karir atau di bisnis, dia mengkhianati kamu di karir atau di pertemanan atau di persaudaraan loh, bisa. Karena kita ketemu orang-orang di dunia ini, di kehidupan ini tuh ada karmik loh. Misalnya kamu kalau punya saudara ya, yang berantem mulu, itu bisa ada karmik. Sama pasangan bisa karmik. Dan terutama sama seseorang yang kita silweran deh ya, cinta juga seperti itu. Tapi ketika kamu udah menyelesaikan karma itu, kamu dapat anugerah gitu ya. Mudah-mudahan semua orang termasuk yang menyakitimu juga terbebas dari karma manapun, sehingga bisa memperoleh suatu hikmah dan banyak berbuat kebaikan gitu ya. Sepertinya sih untuk pal 1 ya, karmanya ini dari suatu kehidupan cinta ya, dari pasanganmu kalau aku lihat.
kencengnya sih di energi Aries, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius ya. Ini yang terbalik aku biarkan terbalik ya lovelies. Jadi aku lihat ini ya, orangnya ini ya keras dan sepertinya kayak susah ditebak dia tuh mau gimana gitu ya. Jadi bisa saja maaf ya, mungkin dia mengkhianati kamu dengan menghadirkan orang ketiga. Bisa juga dia selain itu juga kayak maaf juga memanipulasi kamu di keuangan. Sedangkan di sini aku lihat energi kamu Queen of Cup. Jadi kamu tuh orangnya tulus aja, tidak melihat apa yang ada di balik perbuatan dia, tidak melihat apa yang ada di balik perkataannya dia. Gitu ya. Jadi sepertinya mereka ini membuat kamu kayak bersedih ya, membuat kamu kayak apa ya, kamu ini punya koneksi kuat tapi kamu tahu ini membuatmu sedih. Kamu tahu hubungan ini kayak menyeret kamu ke dalam suatu emosi yang kayak naik roller coaster gitu loh, nggak menentu. Kamu tahu kamu tidak bahagia, tapi kamu sulit melepaskannya karena kamu ada kaitan karmic relationship. Artinya karmic bisa saja kamu punya hubungan karma dari masa lalu. Misalnya kamu jahatin mereka di masa lalu, gitu. Dan ada karma yang belum selesai. Nah ini aku cerita ya, aku pernah baca buku Many Lives, Many Masters. Aduh aku lupa ya siapa yang ngarangnya ya. Aduh kok padahal aku inget banget tuh, karena itu salah satu buku favorit aku. Jadi gini, si A sama si B itu perang nih. Di perang itu nih mereka dua-duanya cowok dulu. Jadi kalau reinkarnasi kan kita bisa jenis kelamin kita bisa beda ya. Si A ngebunuh si B. Nah di kehidupan sekarang mereka ketemu lagi. Si B ini jadi cewek. Nah mereka nikah. Dan di nikah itu mereka kayak berantem mulu gitu loh, karena si A ini harus ngeludesin karma ke si B gitu loh kalau aku lihat ya. Tapi sekali lagi semua tentang rahasia Tuhan ya, tentang Tuhan, rahasia Tuhan semesta alam. Nah kalau aku lihat mungkin ada karmik kamunya ya. Jadi di sini kamu harus melunasi karma kepada si dia yang punya hubungan karmik sama kamu, kebanyakan hubungan cinta. Tapi bisa saja juga ini adalah jodoh di bisnis, jodoh di karir, tapi kamu kayak ada suatu pengkhianatan. Nah bagaimana karma mereka? Coba kita lihat ya. Nah ya kalau kamu kenceng di Cancer, Pisces, Scorpio, tapi energi bisa bolak-balik ya lovelies. Ups. Bentar ya. Ini kartunya agak besar, jadi aku harus geser-geser ya lovelies, nggak apa-apa ya. Oke, agak nggak kelihatan. Oke, betul ya. Jadi sepertinya kalian ini kayak ada karma masa lalu. Three of Wands, tuh, Eight of Pentacle. Jadi nanti ya ketika kamu selesai nih karmiknya, misalnya kamu disakiti tapi kamu memaafkan dan ikhlas, dan dia juga menyesal, tergantung ya, masing-masing harus ikhlas. Makanya kenapa kita kalau disakiti kita harus ikhlas, kita harus berserah kepada Tuhan. Karena apa? Itu membebaskan beban karma. Itu yang aku lihat. Nah, kalau kita melihat efeknya karmik ini ke dia ya, dia akan memperoleh suatu heartbroken, mungkin bukan dari kamu, tapi dari orang yang enggak dia sangka-sangka. Misalnya dia mengkhianati kamu di cinta, terus dia misalnya pacaran sama orang ya, karena kamu pisah gegara dia punya orang ketiga. Nah dia disakiti lagi saya gitu. Kalau aku lihat ya dia disakiti lagi gitu lovelies. Nah aku lihat di sini ya, ini ada matahari nih, artinya kamu dia emang harus lunasin karma masing-masing. Jadi harus ikhlas, harus ridho, harus benar-benar memaafkan. Ini untuk kalian akan mendapatkan hikmah. Tapi ya si dia juga bisa saja jadi apa ya, ada hikmah buat dia, ada pencerahan buat dia. Tapi kalau enggak, yang terjadi di sini dia kayak ada sakit hati sampai berdarah-darah. Kalau aku lihat ya mungkin lebih parah, dia menerima apa ya, pembalasan itu dari orang yang mungkin bukan dari kamu, sampai berdarah-darah. Terus aku lihat di sini ada 3 tongkat kebalik, ada 8 koin kebalik. Artinya ini menyasar ke apa ya, ini kan tentang
8 koin ya. Jadi artinya di sini dia menginginkan suatu kehidupan yang baik gitu loh, yang bagus ketika dia mungkin mengkhianati kamu di karir, di bisnis, di keuangan, di pertemanan atau di cinta. Tapi apa yang terjadi ini kan kebalik ya. Jadi tidak dia dapatkan, dan ini tuh kayak seperti minum air laut ya, semakin haus dia. Apalagi kalau ini tentang uang. Semakin haus dia ngejar dan semakin dia ketinggalan. Jadi kalaupun dia kelihatan kaya misalnya ya, itu nggak dia nikmatin. Dia punya villa, dia punya mobil, berapa mobil di garasinya, dia tidak menikmatin. Tapi kamu misalnya punya satu mobil, kamu punya rumah satu, tapi kamu menikmati pemberian Tuhan dan benar-benar apa ya, karena bahagia itu kan menikmati yang ada, bukan menginginkan semua ada, tapi menikmati, enjoy dengan apa yang kamu punya. Satu lagi di sini ada Ace of Cup. Dia juga kehilangan nanti ya, ada suatu kehilangan kalau aku lihat. Kehilangan cinta, oh iya ya, mungkin juga kehilangan harta. Apa yang menimpa kamu akan menimpa dia, gitu lovelies. Ya, mudah-mudahan ini tidak terjadi di kamu ya, seperti itu. Dengan mengikhlaskannya kamu akan mendapatkan energi the sun ini ya, bahagia. Juga aku lihat di back of the deck ya, aku lihat ada Temperance tuh. Kamu akan baik-baik saja. Kamu juga kenceng di Sagittarius, aku lihat ya. Seperti itu. Ada juga di mungkin Virgo atau Capricorn ya. Oke. Nah, ada juga Judgment. Jadi, apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Kalau kamu menanam kebaikan sama dia, itu juga yang akan kamu tuai. Tapi hati-hati kalau kamu juga menanam ngebales gitu ya. Hati-hati juga, itu akan balik ke kamu. Jadi ikhlaskan, serahkan kepada semesta ya, karena karma itu real. Mungkin orang banyak yang ada ya, beberapa sekarang, maaf ya, ini aku nggak mau berdebat, ada orang nggak percaya surga atau neraka, tapi karma is real gitu. Jadi harus hati-hati. Makasih banyak sudah nonton, kasih love, kasih jempol, bye. Halo pile 2, tadi kamu pilih dan tarot dari Buffy the Vampire Slayer ya. Oke, kita akan lihat mengenai apa yang dia tuai dari menyakiti kamu. Sekali lagi ya, aku minta tolong pada kalian, kalau kalian tadi skip intro, tolong di putar lagi ya, balik lagi ke intro, karena di situ aku terangkan tentang konsep karma yang bisa bolak-balik kayak dua sisi mata uang gitu. Juga di situ aku terangkan tentang apa ya, karena karma ini berlaku dua pihak ya, ke kamu maupun ke dia. Jadi kita juga harus hati-hati kalau memang mereka menyakiti kita, agar kita terbebas dari apa ya, agar kita mendapatkan hikmah. Maksud aku itu kamu harus ikhlas. Ini juga aku ngomong gini, maksudnya bukan aku ikhlas, bukan aku udah kayak sempurna, enggak. Ini juga nasihat ke aku untuk ikhlas, untuk bener-bener letting go, melepaskan. Masih inget, kalau masih inget kejadian, masih sakit hati aku juga ya, please. Tapi kalau kehilangannya uang ya besar pula, jadi ya itu harus mengikhlaskan. Rezeki gak ketukar, jodoh gak ketukar, seperti itu kalau kata nenek zaman dulu ya. Oke, agar kita terbebas dari beban ya, karena beban ini tuh harus kita lepaskan agar kita mendapatkan anugerah ya, akan kita ringan hidupnya. Coba kita lihat tentang yang dia tuai dari yang dia tanam dengan menyakiti kamu ya, lovelies. Oke, bismillah ya. Tadi kamu pilih Moonstone ya, tentang intuisi ini. Coba kita lihat ya, lovelies. Tolong ya dicek intronya ya, cuma 2 menit kok. Oops, ini ada yang Tower, Seven Chalices. Oke. Empress, and then ada the World terbalik. Oke.
Jadi apa yang dia perbuat ke kamu tuh, mereka ini ya, si dianya ini tuh kayak menjatuhkan kamu banget. Mungkin juga ini energi 7 piala ini kamu pernah dijatuhkan oleh multiple person gitu. Jadi beberapa orang pernah menjatuhkan kamu, atau orang ini menjatuhkanmu dalam berbagai sisi. Misalnya di cinta plus di keuangan. Gitu. Misalnya ini sahabat yang juga kayak mengeruk harta kamu, tapi juga kayak apa ya, bermuka dua misalnya, seperti itu ya, seperti digambarkan di Empress ini. Berpura-pura baik tapi ternyata dia mengambil mengambil jantung kamu. Udah minta apa gitu ya, terus ngambil jantung, lupa aku pepatahnya ya. Nah, ini juga ada the world terbalik, jadi artinya dia menjungkir balikan kamu, benar-benar menjatuhkan kamu sampai ada yang harus dari titik nol lagi. Parah memang ya kalau aku lihat di sini. Apalagi aku lihat di Empress-nya ini sepertinya ya gitulah, orang kayak berpura-pura manis, berpura-pura baik, tapi dia menikam kamu dari belakang dan itu menjatuhkan kamu. Nah, bisa saja ini kamu dapatkan seperti ini ya, karena kamu emang mau naik kelas. Kamu dapat ujian ketemu orang-orang ini karena kamu akan dapat hikmah nanti, dapat anugerah dari Tuhan. Misalnya Tuhan atau semesta menginisiasi bakat spiritual kamu. Misalnya semesta menginisiasi sisi intuitif kamu gitu loh, biar kamu tajam. Atau memang kamu bayar karma juga dari kehidupan masa lampau. Tapi setelah selesai, bisa saja nanti kamu dapat anugerah seperti yang aku katakan tadi ya, kemudahan di rezeki, kemudahan di cinta, juga bakat-bakat spiritual, kamu masuk ke ranah spiritual. Nah, ini kalau untuk yang PAL 2 ya, jadi kamu kayak nanti itu ditarik sama tuh semesta ya, dengan mempertemukan orang-orang yang menyakiti kamu untuk lebih belajar tentang arti cinta, arti kehidupan, arti arti makna kamu ketemu orang-orang tersebut, arti hadirnya kamu, arti hadirnya mereka gitu loh. Jadi lebih dalam kalau aku lihat di sini ya. Oke, coba aku tarik klarifikasi, karmanya apa sih? Oops. Ada Queen of Stakes. Oke. 6 tongkat berbalik. 5 of Stakes. Temperance terbalik. Oke, lovelies. Jadi aku lihat di sini ya, karmanya ini sepertinya dengan memanipulasi kamu, dengan ngejahatin kamu, dengan menjatuhkan kamu. Apa yang dia inginkan, pertama-tama dia dapat loh, sukses misalnya, dia jadi maju nih di kantor, dia jadi oke nih karena mengkhianati kamu, seperti aku lihat di Queen of Stakes. Tapi ya sepertinya kalau aku lihat di energi 5 tongkat ini, 5 of Stakes ini ya, apa ya, itu kan energi negatif ya lovelies. Jadi energi negatif itu juga menguras energi dia. Atau bisa saja, maaf ya, ini aku tiba-tiba mendapat suatu intuisi, bisa saja ini tuh misalnya kayak ada energi negatifnya tuh santet, mereka mengirimkan energi-energi biar kamu sakit, bisa loh, karena di sini ada Tower, ada the world terbalik. Nah, artinya dia tuh mendapatkan ibarat energi negatif itu bisa balik ke mereka ya. Nah, ini kayak ada yang balik gitu loh ke mereka. Kalau ini tentang energi negatif atau semacam energi metafisika ya. Nah, ini kayak balik ke mereka. Jadi mereka hidupnya juga nggak baik-baik saja. Kayak kena tumbal sendiri gitu loh. Tapi aku jadi merinding ya. Seperti itu. Sukses juga akhirnya mereka nggak dapatkan gitu. Nah, aku merasa ya itu karma mereka ya. Aku merasa untuk beberapa kasus kamu kayak masih kesal, masih dendam, sama seperti aku. Tapi memang pesannya agar kamu ikhlas ya, tetap ikhlas walaupun berat ya, melepaskan, letting go agar kamu ringan. Karena dengan ringannya kamu akan mendapatkan banyak anugerah kalau aku lihat ya.
yang mungkin kamu nggak sangka-sangka, apalagi bagi kalian yang udah masuk ke ranah spiritual dikarenakan hal ini ya. Ups, ini ada 8 koin, 7 koin, maaf. Ini kayak rapet-rapet ya. Tuh, ada 7 koin. Ada 1 piala. Ada 3 piala. Jadi artinya kamu akan mendapatkan keluarga jiwa. Kamu akan mendapatkan hal-hal baru, hadiah semesta yang seperti aku bilang tadi, kayak lebih ke kekuatan spiritualitas kamu, energi intuitif kamu yang meningkat, bakat spiritual, keberkahan rezeki, keberkahan teman yang beda dari teman-teman, atau cinta yang, atau rekan kerja yang pernah mengkhianatimu ini. Doa terbaik untuk kalian ya, karena aku lihat banyak keberkahan untukmu. Banyak banget juga kemudahan yang akan datang untukmu. Kamu sepertinya ke depan nih, kamu akan benar-benar nggak nengok lagi ke belakang, nggak lagi ngelihat ini sebagai suatu hal yang harus dilihat lagi gitu loh. Jadi kamu udah, aduh gue udah happy di sini, gue nggak nengok lagi ke belakang deh, karena kamu udah merasakan anugerah dan kamu ikhlas dengan apa yang terjadi gitu, lovelies. Doa terbaik untukmu ya, aku lihat kamu kenceng di energi Cancer, Pisces, Scorpio, kenceng juga di Aries, Leo, Sagittarius. Sementara mereka tuh ada di Cancer, Pisces, Scorpio juga mereka ada ya, Sagittarius ada, Gemini, Libra, Aquarius ada, tapi energi bisa bolak-balik ya. Ada Virgo, Taurus, Capricorn juga, energi bisa bolak-balik. Bukan aku mengatakan zodiak ini jelek, enggak, tapi mereka zodiaknya itu ya. Oke, makasih banyak ya sudah nonton. Kasih love, kasih jempol, bye.